Sebuah amanah yang harus kita jaga sebagai orang beriman dalam
terbitnya matahari hingga nanti tenggelamnya matahari sampai maghrib, kita menjaga amanah dari Allah. Maka kata Rasulullah, "Falyahfaz ahadukum amanatah." Maka jagalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Contoh kita memegang amanah, bahwa puasa bisa membuahkan amanah dan menciptakan seorang hamba yang punya integritas. Apa itu? Sederhana saja Bapak Ibu. Jadi kan mungkin di rumah punya kesempatan untuk makan minum, tapi takut pada anak dan istri. Pergi konangan bojo, di konangan anak. Kate nyolong buka kulkas, dibuka toko. Contoh sederhana, salat zuhur kita berwudu di tempat wudu. Meskipun CCTV ada di atas, tidak akan bisa menembus dan tidak akan pernah tahu bahwa ternyata di saat kita membasuh wajah kita saat wudu, kita ternyata juga tidak berani. Ya tak? Tidak usah berumur, berwudu membasuh wajah. Padahal ada CCTV, tapi CCTV tidak akan bisa menembus, tidak akan pernah tahu bahwa ternyata ketika kita membasuh wajah, lidah kita masih sempat. Kita punya kesempatan seperti itu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Ternyata kaitannya adalah dengan sebuah kata-kata yang luar biasa, al-ihsan. Ini menyangkut ihsan, konsep ihsan dalam Islam. Apa ihsan itu? Dalam hadis riwayat Muslim, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kita seakan beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita yakin bahwa fa innallaha yarah. Ini ihsan, bahwa ternyata puasa Ramadan yang hanya untuk orang beriman, korelasinya adalah dengan konsep ihsan. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah, bahwa segala perbuatan kita diawasi oleh Allah. Contoh saja, zuhur asar kita punya kesempatan besar di tempat wudhu kita melaksanakan. Bisa. Di rumah mungkin kita takut buka kulkas ketahuan anak dan istri. Di tempat wudhu saja, teman wudhu kita di sebelah keran tidak akan pernah tahu bahwa kita berumur, bahwa kita membasuh wajah, kita masih sempat untuk menghirup air masuk ke rongga mulut kita. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita takut diawasi oleh Allah. Ini konsep ihsan. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan kita benar-benar menjaga amanah Allah. Dari pagi, dari subuh hingga maghrib, kita tidak berani melakukan itu karena takut kepada Allah. Dan ihsan itu 11-12 dengan konsep takwa. Kita berpuasa tidak ada lain, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita punya kesempatan besar melakukan hal-hal yang tanda petik dilarang oleh agama, tapi ternyata kita tidak berani melakukan itu semata-mata karena kita memang bertakwa kepada Allah. Takut. Ini integritas, Pak. Padahal ada CCTV. Maka konsep ini kalau kita terus kita latih selama 1 bulan, maka buahnya adalah dengan harapan 11 bulan ke depan kita pun juga akan terus merasa diawasi oleh Allah. CCTV Allah ada di mana-mana. Jadi kalau dibedah Pak, korelasi antara ihsan dan iman dalam konsep berpuasa, ini saya beliau dengan teman, iya bisa menjadi sebuah tesis atau skripsi bisa luar biasa sekali. Ini adalah suara yang kita lakukan kalau kita berpuasa dengan benar pada jamaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi bahwa konsep ya ayyuhalladzina amanu, kewajiban berpuasa bagi orang beriman, korelasinya adalah dengan konsep ihsan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan, kita mungkin ketika hujan Pak membuka helm, misalnya bermata buka helm, bisa saja kita makan. Tidak ada yang tahu Pak. Di tengah hujan deras kita makan, tidak ada yang tahu. La'ana masuk. Sekali lagi kita tidak berani melakukan itu karena kita takut pada Allah. Takut Pak. Tidak usah jauh-jauh kalau minum ke warung takut kelihatan, takut ketemu orang. Tapi di saat seperti itu kita punya kesempatan besar, tapi kita tidak melakukan karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muara tujuan dilaksanakan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar bisa menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna iman dan wahtisaban. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jika ini kita lakukan
reward dari Allah akan kita terima. Apa itu? Ghufira lahu